merasakan kebaikan Tuhan, kita boleh menikmati pagi hari ini, dan kita boleh enjoy menikmati retreat kita dari kemarin hingga hari ini. Yang enjoy boleh angkat tangan retreatnya, yang enjoy namanya menikmati retreat, tepuk tangan baru kita yang mari kita ada ibadah kita persiapkan hati kita berdoa sampai kita tundukkan kepala. Kami merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami menikmati ibadah kami menikmati relationship kami. Engkau memberkati setiap kami dengan kasih setia Tuhan. Dan pagi hari ini, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita Tuhan, bersama kami datang kepadamu, membawa setiap syukur kami Tuhan. Dan kami percaya, di saat kami memuji, di saat kami menyembah Tuhan, di situ Engkau hadir, memberkati ibadah kami, memberkati setiap kami yang ada di tempat ini dalam pujian penyembahan kami, dan dalam firman yang akan diberitakan. Engkau hadir, menjamah setiap kami, memberkati hubungan kami antar keluarga kami. Kami percaya Engkau bertahta di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan Engkau untuk selama-lamanya. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Kami siap memasuki hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap menyembah Tuhan, sama-sama
berlimpah di setiap kami. Pertolongan, kebaikan, kesetiaan, rahmat kasih setiamu Tuhan. Dan ini kami mau selalu mengikuti Engkau, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk setia mengasihi Tuhan dalam segala sesuatunya,
bikin lagi sambil bilang sarangeo, sarangeo, sarangeo. Haleluya. Silakan kembali saudara. Tuhan cinta dan mengasihi kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia, kami mau cinta Tuhan bersama dengan gereja kami, bersama dengan keluarga kami. Apapun Tuhan, kami mau setia mengikuti Engkau. Kami bersyukur atas ajaranmu yang terbaik dan terindah bagi kami.
dengan sungguh luar biasa sampai akhir, bahkan keturunan kami. Kami mau setia mengasihi, mencintai, melayani, mengikut Tuhan selama. Terima kasih Yesus. Kami rasa isi rumah kami bersehati dari hati untuk terus memuji hanya Kamu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Bersama kita berdiri. Benar Tuhan, hidup kami milik-Mu. Pakai Tuhan, pakai sebagai alat kemuliaan. Kami bersyukur, bukan kami yang menetapkan memilih, tapi Engkau yang menetapkan dan memilih kami. Sungguh anugerah yang luar biasa Tuhan. Itu sebabnya kembali kami mau bersyukur. Kami mau menyerahkan setiap waktu kami, supaya waktu-waktu berjalan tidak sia-sia, tapi boleh berdampak. Tuhan, ini kami, pakai kami dari lingkungan yang paling kecil, dan terus kami percaya Engkau percayakan yang kecil, maka Engkau juga akan percayakan yang besar. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami boleh melihat setiap pribadi kami masing-masing di hadapan Tuhan menurut kacamata Tuhan, supaya kami boleh semakin Tuhan layakan. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami boleh melakukannya dan kami benar-benar Tuhan melayakan di hadapan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Jonathan dan Ibu. Juga terima kasih untuk panitia retreat dan pengurus gereja
dan seluruh jemaat GBT Kristus Sayang, terutama yang hadir, karena mempercayakan saya untuk bisa berbagi, karena berbagi di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan saya lihat tadi ya, kemarin bicara tentang bonding, jadi saya mengamati lebih jelas tentang bonding. Ternyata bonding itu sangat kuat. Ada keterikatan satu dengan yang lain, ada kebersamaan, ya, ada kedekatan yang luar biasa, sehingga yang namanya bercanda itu salah satu tanda sosial bonding adalah bercanda ya. Ya, bahkan ada istilahnya saling kerjai gitu ya. Itu nggak terjadi kalau sosial bondingnya nggak ada. Ya, ikatan secara sosial nggak ada. Itu nggak akan terjadi. Dan retreat ini sudah membuktikan bahwa secara spiritual bonding ada. Ya, dan sangat bagus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua saya melihat berusaha untuk melayani. Artinya ministry bondingnya udah mantap. Terima kasih Pak Jo. Ya, ada sebuah kebahagiaan bagi seorang hamba Tuhan ketika apa yang dikhotbahkan itu ternyata di lapangan mengena. Dan saya yakin GBT Kristus Sayang akan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Secara kualitas saya yakin gereja ini bukan gereja yang kaleng-kaleng, ya, karena Bapak Gembala juga seorang dokter teologi yang luar biasa. Beliau katakan ngajak itu hobi. Karena berarti ada talenta cara berpikir yang cukup dalam, terstruktur, sistematik, itu adalah jiwanya seorang dosen. Betul Pak ya? Dan pasti menikmati, apalagi beliau terus-menerus di lapangan. Sungguh hal yang luar biasa. Nah, untuk awal sesi ini saya akan mulai dengan kuis. Saya minta satu panitia untuk melihat siapa yang kira-kira berhak menjawab. Angkat tangan dulu ya. Jadi nanti setelah kuis diberikan, angkat tangan dulu. Setelah ditunjuk oleh panitia baru jawab. Jangan sampai belum ditunjuk jawab, nanti yang lain yang jawab dapat hadiah. Saya siapkan hadiah, meskipun kecil ya. Ada 3 kesempatan. Jadi kuisnya ini akan muncul itu 3 emoji. Tahu emoji ya? Bapak Ibu kan pakai WA ada emoji. 3 emoji akan dimunculkan. Bapak Ibu hanya menebak kira-kira 3 ini maksudnya apa? Ya, kira-kira maksudnya apa? Jadi angkat tangan dulu, ditunjuk baru menebak. Siapa? Pohon satu panitia untuk bagian pengawas dan sekaligus memilih. Ya, disimpan untuk lihat ke belakang. Berarti kehilangan hak untuk menjawab ya. Saya. Oke, yang pertama ini coba klik. Atau saya coba terus sini ya. Oke. Ya, angkat tangan dulu, ya. Kemudian ditunjuk, sebutkan arti masing-masing 3 emoji dan dijawab apa maksudnya ya. Oke. Kuis pertama. Kelihatan di belakang? Enggak, di belakang. Dan itu jelas di sini ya. Bisa kelihatan ya. Oke. Ya. Nah, gimana? Sudah ada tanda tangan? Nasi pelangi. Salah. Oke. Berikutnya. Silakan. Jari pelangi matahari. Ya, kira-kira apa maksudnya? Tuhan suasana hatiku. Sapi hujan berdikat pelangi. Oke. Langsung diambil atau nanti? Langsung ya.
gereja memuji Tuhan dan membaca Alkitab. Oke lah ya. Memuji Tuhan di gereja. Ini kita udah kelihatan ya. Atau bisa nanti background kan? Backgroundnya ganti putih mungkin. Keluar dulu. Bisa. Atau nggak apa-apa, saya sebutin aja. Nggak apa-apa, saya sebutin. Satu. Dua. Dan memang sudah waktunya mendengarkan firman Tuhan, jadi kuisnya memang ke sana. Oke? Nah, keluarga adalah dasar kehidupan manusia dan fondasi masyarakat yang kuat. Ini ada sebuah kutipan dari Rasul John Paul. Itu sebabnya yang namanya gereja, keluarga adalah sesuatu yang memang luar biasa, dan gereja itu bisa mengacu pada masyarakat ya. Di situ pada kehidupan manusia bisa mengacu ke masyarakat, bisa juga bersifat global atau mungkin bangsa dan negara, dan kita arahkan kepada gereja, tempat di mana kita membangun keluarga. Gereja yang kuat adalah gereja yang terdiri dari rumah tangga yang kuat. Gereja yang sehat adalah anggotanya, jemaatnya, keluarganya sehat semua. Amin. Itu sebabnya kan kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan terkait dengan keluarga. Karena keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta tidak pernah berakhir. Keluarga tempat pertama dan terakhir kita dapat bertumbuh untuk mencintai, hidup, dan belajar. Keluarga adalah tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan cinta di dalam keluarga. Itu sebabnya jangan kaget ya, kalau keluarga bukanlah hal yang penting. Itu kok bisa? Iya, karena keluarga mereka adalah segalanya. Nah, ini sebuah kutipan yang saya juga cukup kagum karena melihat bahwa keluarga adalah segalanya, dan saya yakin bahwa ini adalah seorang anak Tuhan.
Nah, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan family relation di dalam Korintus pasal 3, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Tapi sebelum kita masuk ke sana, bahwa kita melihat dulu yang namanya keluarga dibangun dari seorang laki-laki dan perempuan. Mereka akhirnya mengikatkan diri dan diikat di dalam satu oleh Tuhan. Dua daging menjadi satu dan akhirnya menghasilkan yang namanya keturunan ilahi. Nah, sebelum kita bahas detail tentang ayat-ayat firman Tuhan, saya ingin sedikit singkapkan sesuatu yang biasanya tidak dilihat oleh orang, tidak diperhatikan. Ada yang seorang dokter di sini? Calon dokter boleh. Ya. Atau SMA-nya biologi, kalau itu kan bijar ya. Cukup paham tentang hal ini pasti nanti. Ada yang SMA IPA? Oke. Paling tidak SMP kita sudah mengenal ya. Nah, kita mau lihat bahwa manusia itu ternyata di dalam selnya, di dalam inti selnya itu ada 46 kromosom atau 23 pasang. Yang 22 itu relatif sama dan itu acak pembagiannya. Setiap manusia akan melahirkan, memberikan kepada keturunannya separuh dari kromosomnya. Separuh, baik dari ibu maupun dari bapak. Nah, yang terjadi perbedaan adalah yang cetak biru itu kromosom yang terkait dengan jenis kelamin. Saya besar, ada yang merah, ada yang biru, ya. Maka ketika nanti terbentuk XY, maka jenis kelaminnya laki-laki. Kalau YY, XX berarti perempuan. Nah, kira-kira merah dan biru kuat mana? Merah dan biru kuat merah. Kuat merah. Loh, benar kan? Memang yang menentukan apakah nanti yang lahir itu laki-laki itu perempuan itu dari sperma. Tapi ternyata kekuatannya dari kromosom X itu lebih kuat yang diturunkan dari ibu. Lebih kuat. Kalau XX berarti lebih kuat daripada XY. Ya. Ada organ yang tidak pernah dimiliki oleh seorang laki-laki, rahim. Itu keajaiban Tuhan. Dan itu hanya dimiliki oleh seorang wanita. Jadi kuat mana? Pengaruh X atau pengaruh Y? Pengaruh X ada sesuatu yang sangat dalam di dalamnya. Seringkali kalau kita banding, kuat mana laki-laki dan perempuan? Kuat perempuan. Kenapa? Diciptakan dari tulang rusuk gitu kan ya. Oke, itu nggak salah. Tapi ada satu rahasia seperti ini. Yang kedua, nah pada waktu pembuahan, karena ada sel telur dari ibu, sel sperma dari bapak, terjadi pembuahan. Apa yang terjadi? Kita lihat. Ternyata kepala sperma itu dilepaskan untuk masuk ke dalam inti. Jadi yang dibawa oleh bapak itu hanya inti selnya. Tubuhnya ditinggal di luar. Padahal sel harus punya tubuh. Sel harus punya tubuh. Nah, tubuhnya di sini. Ini kan intinya di sini. Jadi bapak itu hanya punya andil di sini. Tubuh ini tubuh sel, nggak punya andil bapak. Termasuk mitokondria ini. Mitokondria ini sekarang dipakai kalau meneliti tentang jejak kehidupan. Apalagi sekarang mau menelusur sampai ke genetika Adam. Hawa, bukan Adam. Nggak ada istilah genetika Adam. Karena apa? Karena dikejar kromosom. Hawa tidak menurunkan kromosomnya. Yang menurunkan kromosomnya adalah Hawa. Adam tidak. Jadi kita tahu ya bahwa sebetulnya yang diwariskan ke dalam tubuh kita itu lebih banyak dari ibu daripada dari bapak. Dua fakta ini nggak bisa dipungkiri. Nah, kita sekarang baru masuk di sisi yang lain, satu sisi lagi, yaitu tentang filosofinya orang, filsafatnya, cara pandangnya orang Ibrani, orang Israel. Bahasa itu saya percaya diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa tiba-tiba bisa ngomong, punya bahasa, betul ya? Dan ketika terjadi kekacauan bahasa, itu keturunan sel nggak terjadi kekacauan.
dan teman-teman, tepatnya pun berbeda. Sehingga saya yakin bahasa Ibrani itu masih murni, bahasanya orang Israel itu masih murni. Itu sebabnya ketika nama-nama itu kalau dipahami dengan bahasa Ibrani akan lebih mengena. Kenapa namanya Adam? Karena diciptakan dari tanah. Tanah itu bahasa Ibrani Adama. Bahasa lain bingung kan? Apa hubungannya Adam dengan tanah? Nggak ada. Betul ya? Dan nama-nama yang lain juga seperti itu. Itu contohnya. Nah, itu sebabnya kita mau belajar yang terkait dengan filsafatnya, filosofinya bahasa Ibrani. Nah, Bapak itu bahasa Ibrani Ab. Kita sering Abba. Abba itu bahasa Arab. Ab. Ab itu Bapak. Ab dalam bahasa Ibrani juga seperti ini. Ya, ini Alef, ini Bet. Ab bacanya dari kanan ke kiri. Semua tulisan Timur Tengah dari kanan ke kiri. Jadi bukan cuma bahasa Arab. Ya, dari kanan ke kiri. Nah, zaman kuno itu tulisannya bukan yang seperti ini. Sekarang ini modern, ini seperti ini. Tapi ternyata jadi terbalik di sini ya. Mungkin beda format jika sebenarnya. Ya. Jadi seharusnya ini di depan. Nah, Alef itu dulunya adalah bentuknya kepala kerbau, kepala lembu. Ini kalau di rekayasa kan bisa, ini bisa mirip ya. Ya, kemudian ini adalah tenda. Tenda ini masuk dan ruang di sini itu adalah tempat kalau ada tamu dan sebagainya, dan yang sebelah sini adalah ruang keluarga. Jadi Ab itu Bapak itu dibangun dari kepala lembu dan tenda. Nah, masing-masing artinya apa? Kepala lembu itu adalah otoritas. Kenapa? Karena kepala lembu itu sapi dan sebagainya itu adalah ternak termahal dan terpenting pada zamannya. Sehingga kepala lembu itu diartikan adalah kuat. Nah, memang kuat daripada domba dan sebagainya di antara ternak-ternak. Kemudian itu menjadi pemimpin, otoritas, dan tenda adalah keluarga. Sehingga Bapak itu adalah pemimpin keluarga, pemegang otoritas keluarga, dan Bapak adalah yang memberi kekuatan dalam keluarga. Jadi tugasnya memang memimpin, memegang otoritas, tapi jangan lupa dia yang harus memberikan kekuatan di dalam keluarganya. Ini Bapak. Ya, saya sudah Bapak, saya juga harus menghayati api ini. Yang kedua, Ibu, itu bahasa Ibrani adalah Am. Am terbangun dari kata Alef dan Mem. Ini kalau Mem di tengah bentuknya gini, kalau di akhir sedikit berubah jadi kayak setelika ini ya. Nah ini nggak terbalik. Am ini adalah dari bentuk kepala kerbau, dan kira-kira gelombang ini apa? Kira-kira apa? Air. Keren, air. Jadi Ibu itu adalah air yang kuat. Air yang kuat itu apa? Es? Air gelas? Es batu. Ya. Nah, cairan kuat. Orang Israel kulit lembu itu biasanya direbus untuk kegunaan yang lain. Nanti kan jumlah kemudian untuk tenda dan sebagainya ya. Tapi melalui proses yang namanya perebusan dulu. Dan air perebusan, kira-kira kalau merebus kulit, kira-kira airnya seperti apa? Ini yang jago masak pasti tahu. Kalau air itu merebus kulit, airnya jadi seperti apa? Keruh, kemudian sifatnya lengket, kental dan lengket. Dan itu dikeluarkan kemudian dikeringkan kalau dibutuhkan untuk merekatkan sesuatu, termasuk kayu apa. Dulu zaman saya kecil buat benang kalau untuk main layang-layang itu perekatnya apa? Serbuk kaca itu pakai ancur. Nah itu salah satunya. Gelatin. Ya bahasa kerennya gelatin. Itulah air Pak. Jadi yang perekat. Jadi ibu apa artinya? Ibu adalah orang yang merekatkan keluarga. Fungsi seorang ibu adalah merekatkan di dalam keluarga.
Kemudian anak, Ben, ya. Kita sering oleh baca Alkitab, misalnya Yosua bin Nun gitu kan ya, dan sebagainya. Ben, itu dari kata Ben dan Nun. Ini kalau Nun di tengah, ini Nun di akhir. Nah, yang pertama tadi sudah tahu itu bahwa tenda. Yang kedua, Nun itu adalah benih. Saya itu sendiri dan melihat bahasa ini ya. Mereka belum tahu sperma, tapi gambarnya kayak sperma ya. Saya tuh pikir tuh hebat Tuhan itu ya. Mengajari orang Israel menulis benih itu loh kok. Kenapa gambarnya sperma? Ya, jadi itu anak adalah penerus keluarga, pewaris keluarga. Anak adalah orang yang meneruskan garis keluarga. Inilah secara filsafat pandangan orang Israel yang menjadi dasar dari pengajaran-pengajaran di Alkitab. Jadi kalau kita padukan antara pemahaman modern sains tadi, ilmu pengetahuan dengan Alkitab, kita akan betul-betul memahami lebih dalam tentang apa yang dikatakan oleh ayat-ayat firman Tuhan. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 18 kita akan bahas satu persatu. Ya. Di ayat 18 dikatakan, hai istri, sebagai yang kelihatan ya, hai istri, tunduklah. Ini paling senang ini kalau suami dengar ini ya. Padahal perintahnya sudah jelas. Hai istri, jadi bukan untuk suami yang boleh baca ini. Kan untuk istri. Semua udah tahu kan ini ayat ini? Udah tahu? Tunduk. Bayangkan sekarang Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi, ya posisi ibu, wanita, perempuan itu kan secara internal sangat kuat ya. Ya, ada yang ngomong itu diciptakan dari tulang, oke. Kita secara genetika pengaruhnya lebih kuat. Kalau yang kuat kemudian diberikan otoritas kira-kira, jadinya apa? Otoriter. Betul. Itu sebabnya supaya para perempuan, para istri tidak otoriter. Perintahnya apa? Tunduk. Jadi kalau ada, mohon maaf, ada yang para istri dominan. Perhatian, tanda kutip. Ya, tanda kutip perhatian. Karena ini penting. Untuk kenapa Pak nggak boleh? Bukan dalam pengertian dominan ya. Biasanya kalau udah dominan nggak mau tunduk. Ada banyak hal nggak mau tunduk. Meskipun boleh aktif, istri lebih aktif daripada suami boleh. Tapi ada caranya. Dia tetap di bawah komando suami. Karena nanti kita akan bahas suami. Ini sebuah ketetapan Tuhan yang memang inilah dirancang supaya keluarga itu harmonis dan berkelanjutan sehingga setiap keluarga menjadi keluarga yang kuat. Kalau keluarga kuat, umat Tuhan pasti umat yang kuat. Dan itu tujuan Allah menetapkan dalam banyak hal. Nah, karena suami adalah kepala, istri diingatkan. Kenapa sih istri harus tunduk? Karena suami itu kepala. Istri itu tubuhnya. Kalau kepala itu sudah lemah, mata aja satu bagian aja mata ngantuk, seluruh tubuh akan lemah. Betul ya? Apalagi kalau matanya nggak jujur bener. Itu sebabnya pastikan istri di bawah komando suami. Boleh didelegasikan? Sangat boleh. Tapi pendelegasian itu adalah sebuah keputusan suami. Oke, mam, ini mam yang ngurus. Oke Bu, silakan yang bagian ini Bu yang ngurus. Gak apa-apa. Termasuk misalnya keuangan. Siapa yang mengelola keuangan? Silakan dirunding, ambil keputusan. Keputusan tetap di tangan suami.
Dan fungsi seorang istri kembali lagi merekatkan. Nah, Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik di sini. Ya, kalau tadi kan sudah tahu semua ya ayatnya. Pernah nggak ibu-ibu baca ayat ini? Dikatakan apa? Lebih baik tinggal pada sudut contoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Dan ini umum loh, seluruh dunia. Lebih tegas lagi, dia sudah tidak lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Wis ngamukan, ngocehan. Ya, makanya ada sebuah cerita kan begini. Seorang bapak-bapak mencari istrinya yang dari kemarin nggak ketemu. Ya, dicari, tiba-tiba ada jin keluar dari sumur tua. Bus, langsung. Tolong saya. Biasanya kan orang minta tolong sama jin. Ini jin yang minta tolong. Kenapa? Apa? Saya tinggal di sumur tua ini sudah 500 tahun. Saya tenang di situ. Gak ada yang ganggu. Tapi kemarin ada perempuan ngoceh terus, saya nggak tahan. Ya, jin aja nggak tahan loh kumpul sama perempuan yang banyak yang tocoy katanya ya. Ya banyak ngomong. Dan ternyata di Amsal sudah tulis. Bayangkan Bapak Ibu, lebih baik tinggal di sudut contoh rumah. Contoh rumah itu kalau orang saya kan rumahnya kotak gini ya, di atas. Itu kalau terik matahari kepanasan, hujan kehujanan, tapi katanya lebih baik di sana daripada kumpul di bawah sama istri yang suka ngocehan, suka amuan. Bahkan ada yang rela di padang gurun daripada kumpul sama istri yang cerewet. Makanya kalau saya konseling, biasanya suaminya dodol wewe itu ya. Koreksi pertama saya ini, jangan cerewet. Tapi saya nggak beri langsung dong, seorang konselor nggak boleh begitu. Tapi paling tidak langsung saya diagnosa dulu. Jangan-jangan ini seorang istri yang cerewet. Loh Pak, itu kan sudah dilengkapi kita dari asalnya. Memang perempuan itu banyak ngomong, omsetnya harus banyak, betul ya? Karena tugasnya adalah mempererat keluarga. Jadi omset itu bukan untuk memeli suami, bukan memeli anak, tapi untuk menyatukan. Ya, ibu-ibu tahu ya, kenapa harus dikelebihan ngomongnya enak, panjang gitu ya, supaya bisa mengumpulkan. Kan paling bisa, gampang itu kalau istri ngomong seperti itu ya, betul ya? Itu justru tugasnya, manfaat untuk sana. Bukan sedikit, saya udah bla. Semua anak-anak suaminya nggak tahan. Ya. Kalau di sini mungkin ada padang gurun banyak yang tidak ada. Cuma kalau nggak ada. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi. Jangan sampai perlengkapan yang diberikan Tuhan kita salah gunakan justru. Dan Tuhan tahu banyak yang gunakan, makanya diingatkan, hai istri, tunduklah. Dan bagaimana memanfaatkan lagi? Petrus mengingatkan di dalam ayat ini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sama dengan Paulus, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat akan firman, kalau ada suami yang nggak taat firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi menghadapi suami bukannya kata-kata utama yang digunakan mencereweti, tapi disarankan untuk diam diri dan berdoa. Bukannya nggak boleh ngomong penting, tapi daripada cereweti kan mendingan duduk berunding, ngobrol dengan enak, hati ke hati, komunikasi dengan baik.
bukan main tendang gitu ya. Itu maksudnya. Silakan cari waktu yang tepat, duduk bersama, bicarakan. Kalau memang nggak ada kesempatan untuk itu, duduk diam. Dengan tingkah laku, dengan sikap seorang istri yang bijaksana, sebagai teman pewaris, maka suami bisa dimenangkan. Ada kisah yang nyata, ya, seorang Elizabeth menikah dengan Brian Smith. Pernikahan awalnya sangat harmonis, bahagia, tapi dalam perjalanannya ternyata ada banyak problem sehingga suaminya semakin lama semakin stres mungkin. Akhirnya jadi orang yang kasar, pemabuk, hampir tiap malam pulang mabuk-mabuk, seringkali mukul istrinya, dan istrinya tetap berpegang pada firman Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan menolong keluarganya. Dia tegur terus, meskipun hampir tiap malam itu terjadi. Sampai suatu saat malam Natal dia siapkan makanan untuk suaminya pulang masih dalam keadaan mabuk dan marah-marah, tapi dia tetap melayani dengan baik. Dan saat itulah suaminya tersebut. Dia tanya, kenapa saya bersikap seperti ini kamu masih baik? Dia katakan, saya melakukan apa yang dikasih oleh Yesus, bahwa saya harus mengasihi suami saya. Disitulah dia terjamah dan akhirnya dia bertobat menjadi orang baik. Ini kisah nyata, Bapak Ibu. Alangkah luar biasanya kalau dengan sikap kita yang taat firman Tuhan, akhirnya Tuhan bekerja dan menyembuhkan. Bukan istrinya yang bisa mengubah. Alkitab selalu mengajarkan jangan berpikir mengubah orang, berpikirlah untuk mengubah dirimu. Suatu saat ada orang berseling pada saya, suaminya digondol wewe sudah sekian tahun tidak pulang-pulang. Saya katakan, kamu sudah berdoa? Sudah Pak. Tiap malam, pagi malam saya berdoa. Yang saya koreksi, doanya seperti apa? Ya saya minta Tuhan pulangkan demi anak-anaknya, saya akan ubah doa. Sambil saya minta mengubah doanya dalam pengertian juga saya mengkoreksi, jangan-jangan ini seorang istri yang cerai. Saya katakan begini, Bu, ubah doa. Ubah gimana Pak? Ibu minta Tuhan supaya diberi kemampuan berubah, sehingga ketika suami dipulangkan Tuhan, suami betah di rumah. Nah sekarang ibu koreksi, kira-kira apa yang membuat istri tidak betah di rumah? Ini aku ngamuan. Nah sekarang sikap ubah. Kalau seandainya suami dipulangkan, ibu sudah siap untuk tidak cerewet, tidak ngamuan. Wah ya Pak, iya Pak. Tapi kita punya Tuhan, kita punya Roh Tuhan, siap untuk ngamuan. Dan setelah bergumul, nggak bisa, nggak mudah. Setelah bergumul sekiranya seminggu, 2 minggu, akhirnya dia bilang, betul Pak, saya sekarang bisa berdoa, saya siap. Kalau suami saya pulang, saya nggak akan ngamuk. Saya akan minta Roh Kudus yang baik. Nggak lama, nggak sampai 1 bulan, suaminya pulang. Dan sampai hari ini, rumah tangganya dipulihkan. Jadi sikap hati doa itu perlu dikoreksi. Nah kalau ini banyak omset di doa itu juga bisa dilupakan kepada Tuhan. Ibu-ibu, pendoa itu penting. Ya, sama dengan gereja, pendoanya lemah, gereja pasti lemah. Di dalam keluarga, pendoa lemah, pasti keluarga itu juga lemah. Oke, kita masuk ke yang kedua. Ini untuk kaum suami. Ya 19 katakan, hai suami-suami, kasihlah istrimu, jangan berlaku kasar. Kalau orang diberikan otoritas, gak diberi pagar ini, jadinya sama otoritas. Kan yang diberi otoritas suami, tapi suami diberi pagar. Jangan gunakan otoritasmu untuk menyakiti, tapi kasih itu harus diberikan. Nah, Bapak Ibu,
ada lagi yang menarik ya, diingatkan di sini bahwa memang suami itu adalah kepala dari istri. Seharusnya dia mengasihi istrinya seperti Yesus kepala gereja yang mengasihi gereja. Yesus mengasihi gereja tanpa syarat. Bahkan gereja bisa berontak, tapi dia tetap kasih. Karena memang itu analoginya sejajar. Kristus berani berkorban, berani menyerahkan nyawanya demi gerejanya. Dan suami yang wajar, suami yang siap untuk berkorban apapun untuk istri dan anak-anaknya. Siap? Bapak-bapak? Satu dua ya. Siap bapak-bapak? Ini ajaran firman Tuhan. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan. Tadi kan kami pun juga saya tanya, sudah pernah baca ayat ini kan? Kalau bapak pernah baca ayat ini kan? Pasti pernah. Pernah baca ini? Pernah ya? 1 Petrus 3:7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana sebagai kaum yang lebih terhadap kaum yang lebih lemah. Hormatilah sebagai teman pewaris. Jadi urusannya dengan istri bukan cuma duniawi, urusannya adalah pewaris kasih karunia. Ini urusannya dengan Tuhan, yaitu kehidupan supaya, perhatikan baik-baik, supaya doamu jangan terhalang. Ya, batasannya itu penguasa tapi diberi pangkat. Kalau kamu gak bijaksana, kamu tidak memperlakukan istrimu sebagai pewaris surgawi, doamu terhalang. Gak bisa semenang-menang. Mau semenang-menang silakan doa. Ngomong tertutup, gak terdengar. Artinya kasih karunia tidak berlaku. Berarti, tapi istriku mencengok, ya itu tugasmu sebagai kepala. Kepala itu kalau di perusahaan, kepala itu bayarnya lebih tinggi atau lebih sedikit daripada anak buah? Lebih banyak kan? Kenapa? Tanggung jawab. Diberi otoritas, tanggung jawabnya besar. Resikonya tidak besar. Nah, Thomas Alva Edison, ada yang pernah dengar? Semua pasti dengar itu. Dia jadi orang hebat, tidak terlepas dari dua wanita, Nancy Matthew Elliot. Dia adalah mamanya. Ketika Thomas Edison dikeluarkan dari sekolahan karena dianggap tidak mampu, mamanya sebagai seorang guru mengajari di rumah, homeschooling. Ternyata homeschooling tidak dari sejak dulu ya. Ya, diajari bahasa, diajari matematika, tapi lebih penting diajari bagaimana supaya dia punya keingintahuan besar, dan diajar bagaimana supaya dia berharap bergantung pada Tuhan. Itu yang diajarkan oleh mama. Yang kedua, Nina, ini adalah istrinya. Ya, dia tahu bahwa Thomas sekarang punya kemauan yang kuat untuk meneliti sesuatu, sehingga dia banyak aktif di laboratorium, maka banyak tugas-tugas kesuamiannya diambil alih, supaya Thomas Edison punya waktu yang cukup untuk melakukan penelitian, dan akhirnya berhasil menemukan lampu pijat. Bukan cuma itu, ada banyak banget temuan Thomas Edison yang akhirnya dipatenkan. Artinya apa? Seorang bapak, seorang laki-laki yang kuat, yang berhasil. Di balik itu ada dua perempuan yang hebat. Pertama adalah mamanya, kedua adalah istrinya. Itu sebabnya jangan sampai kita pernah lupakan itu. Itu cukup terkenal. Agama seberang itu juga mengajarkan.
Di balik seorang laki-laki yang berhasil, yang hebat, ada dua wanita yang kuat, yaitu mamanya dan istrinya. Oke, kita lihat sekarang bagian anak. Nah, ini anak ya. Anak-anak dikatakan harus apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ingat, kita semua, tubuh kita itu dari mama dan papa. Kalau nggak ada papa mama, pasti kita nggak ada. Kita hanya mentaati. Kita belum banyak ilmu, kita masih sangat butuh dengan papa mama. Itu sebabnya kita perlu mentaatinya. Mungkin yang sudah menikah bisa dalam hal tertentu bisa lepas, tapi dalam banyak hal nggak bisa lepas sepenuhnya. Amsal mengatakan apa? Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, janganlah menghina ibumu atau dia kalau sudah tua. Jadi tetap semua Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru selalu mengingatkan anak tetap harus menghormati orang tua. Sehebat apapun kita, suatu saat jadi jaya, jauh lebih jaya daripada orang tua, tapi tetap menghormati orang tua. Itu adalah sebuah kewajiban. Dan satu ayat penegasan di sini, Ulangan 5 ayat 11. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya, perhatikan baik-baik, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Dua hal. Kalau kita mau lanjut umur dalam keadaan baik, hormatilah orang tua kita. Ada banyak orang lain berusia tapi nggak bisa keadaan baik. Jadi setiap bagian diingatkan dengan tegas, ada batasan-batasan. Artinya kalau kita menyanyikan orang tua, kita bisa lanjut usia, tapi bukan dalam keadaan baik. Baik ini secara lebih luas, secara ekonomi, secara psikologis, dan sebagainya dan sebagainya. Syaratnya apa? Hanya menghormati orang tua. Kita bisa lebih pintar, kita bisa lebih canggih. Kadang-kadang saya lihat itu ada seorang anak, kan sekarang anak-anak jadi buka mata udah lihat gadget ya. Omanya, ayo sini, ajarin. Emak ini nggak ngerti, wow. Ya jangan sampai kita yang udah dewasa juga begitu. Ngajari gadget aja. Kadang-kadang di tanda kutip dihitam. Ya, generasi kita beda memang. Ya, generasi Alpha, generasi Z ini kan buka mata sudah pegang gadget ya. Itu sebabnya diingatkan. Kemudian ayat berikutnya adalah, hai bapak-bapak. Ini tentu bukan hanya bapak, ini adalah untuk orang tua. Ini adalah untuk orang tua. Dikatakan di sana apa? Hai bapak-bapak, jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, ini penting. Ciptakanlah bagi orang tua untuk anak kita adalah waktu-waktu yang berkualitas. Jadikan anak-anak kita itu sebagai sahabat kita. Saya banyak melihat banyak orang tua yang sudah lanjut usia, cerita anaknya nggak mau perhatian, nggak mau tahu dan sebagainya. Kenapa? Karena pada waktu kecil mereka diperlakukan dengan cara tidak benar. Tapi ada banyak juga yang cerita, saya itu di sini udah lama, sebenarnya dia disebut anak saya yang satunya karena mereka berebutkan anaknya. Pak, jangan di sana lama-lama. Tempatku, ayo bisa saya jemput. Di sana udah 1 minggu, di sana udah 1 bulan. Berebut untuk bersama dengan orang tuanya. Kenapa? Karena pada waktu masa muda mereka hidupnya sebagai seorang sahabat. Kenapa banyak orang tua mengeluh, anak-anak kan udah besar, udah sekarang punya teman sendiri, udah keluar rumah. Karena di rumah gak ada sahabat. Sahabatnya di luar. Makanya waktunya sebagian besar di luar. Itu sebenarnya Bapak
Bapak Ibu, jadilah sahabat bagi anak-anak kita. Mungkin yang paling gampang biasanya ahli akan menyarankan bapak itu dekat dengan anak perempuan, ibu dekat dengan anak laki-laki, terutama remaja. Bila perlu ngomong bareng. Teman saya diberikan saran seperti itu. Pertama anaknya ini luar biasa, karena Pak saya bingung, saya ngatur anak saya. Setelah dia tahu, berangkat ke mall bareng satu keluarga. Tapi akhirnya sengaja digiring ke tempat keperluan remaja putri. Dan di sanalah mamanya dan yang lain ke tempat lain, tinggal berdua. Di sana papanya mereka dengan anaknya perempuan yang remaja sambil memilih keperluannya. Dia bisa bicara dari hati ke hati. Dan sejak itu dia menjadi sahabat anak. Dan anak yang betah di rumah. Ada masalah bukan belum di luar, tapi ngomongnya sama orang tua. Bukankah itu yang kita inginkan? Jadilah sahabat bagi anak kita. Bukan cuma waktu mereka kumpul dengan kita, pada waktu mereka sudah punya keluarga, mereka harus tetap menghormati. Jadi orang tua penting sekali. Dan seringkali itu yang menentukan anak kita itu kita kondisikan. Jadinya mau seperti apa? Itu sebabnya sebelum semuanya itu terlambat. Dan sebenarnya nggak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Ayo kita mengkoreksi diri masing-masing. Sehingga kita siap untuk menjadi keluarga. Dan sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Kita ingat, setiap pribadi yang dilahirkan di tengah keluarga kita itu punya rencana. Tuhan ada rencana khusus terhadap mereka. Dan kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mewujudkan rencana Allah terhadap pribadi tersebut. Kita perlu banyak bergumul, kita perlu banyak belajar, kita perlu banyak berjuang untuk mewujudkan rencana itu. Kita lakukan nomor satu demi Tuhan kita. Karena Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menitipkan anak itu kepada kita, dan Tuhan punya rencana pada setiap mereka. Mazmur 127 ayat 4 dikatakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak muda. Jadi anak itu seperti anak panah di tangan kita ketika mereka masih muda. Kemana kita arahkan, kita luncurkan menuju sasaran. Kalau kita seorang pahlawan, tentu kita lepas itu sesuai dengan sasaran. Kalau kita bukan pahlawan, ya sasarannya nggak kemana. Mungkin kita nggak pernah mengarahkan sehingga anak panah jadi lapuk. Anak panah digunakan untuk yang lain, bukan pada sasaran yang tepat. Semuanya ada di tangan kita. Dan ketika kita melakukan itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa proyek-proyek yang ditetapkan Tuhan, kita sebagai pahlawan-pahlawan Allah di dalam kerajaan. Karena mereka lah yang bakal menggantikan kita, mereka lah yang bakal melanjutkan kita, mereka lah yang bakal memimpin gereja, mereka juga yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Saya cukup lama berkecimpung di dunia anak, karena salah satu semangatnya ya ini, bahwa mereka adalah anak panah yang harus diluncurkan sesuai dengan sasaran Tuhan. Nah ini secara keseluruhan anak, papa, mama, jangan responsif sebelum situasi kondusif. Jadi kalau ada problem jangan responsif dulu. Buat situasi kondisi sudah kondusif, barulah respon. Kita perlu waktu, bermain di dalam waktu. Yang kedua, jangan berasumsi sebelum klarifikasi. Nanti nuduh. Pastikan dulu, klarifikasi dulu. Jangan cepat curiga sebelum ada fakta atau data. Cari informasi, pastikan ada data, ada bukti-bukti.
Kalau enggak, kita berasumsi dan kita akan melukai. Jangan menuding sebelum duduk berunding.